Ya pemirsa, di trending topik di sore hari ini kami juga mengangkat sorotan lain berkenaan dengan penetapan 3 tersangka kasus bullying terhadap dokter muda Aulia Risma. Kalau misalnya Anda pernah ingat kembali kasus ini pemirsa, jadi sudah ada update-nya. Dia ini adalah mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi Undip. Jadi 3 tersangka adalah Kepala Program Studi atau Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip berinisial TEN, kemudian Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip berinisial SM, dan mahasiswa senior berinisial ZYA. Ya, jadi sudah ada 3 tersangka. Sekali lagi dalam kasus Dr. Aulia ini dia kalau Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca, kita tampilkan trending kedua berkaitan dengan penutupan prodi anestesi lebih dari 5.000 pencarian. Nah, penetapan tersangka ini dilakukan setelah melewati proses pemeriksaan ya. Ada 36 saksi telah diperiksa polisi dalam kasus ini dan mereka menjadi tersangka atas kasus pemerasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Kemudian juga ada pemaksaan terhadap korban dan tersangka terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Meskipun begitu, mereka belum ditahan oleh polisi pemirsa dan kita akan simak dulu pernyataan yang disampaikan oleh Polda Jateng berikut ini. Ditkrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS, program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1. Saudara TEN, kedua Saudari SM, ketiga Saudari ZYA. Ya, kurang lebih demikian. Itu laki-laki semua? 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya, kami review sedikit kasus ini pemirsa, bermula saat Aulia ini ditemukan meninggal di kamar kosnya di Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 12 Agustus lalu. Aulia diduga menjadi korban perundungan selama bekerja di RSUP Dr. Karyadi. Salah satu hasil investigasi menunjukkan adanya pemerasan terhadap korban berupa permintaan uang yang berkisar antara 20 sampai 40 juta rupiah per bulannya. Keluarga Aulia mendapatkan pendampingan dari Kementerian Kesehatan untuk melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah di tanggal 4 September lalu. Selain itu, Kementerian Kesehatan membekukan program studi anestesi Undip sebab dugaan perundungan di Undip ini menyebabkan korban jiwa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pembekuan prodi anestesi Undip bisa dicabut bila pengusutan dugaan perundungannya sudah tuntas. Ya, pemirsa, Polda Jateng telah menetapkan 3 tersangka ya dalam kasus perundungan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Aulia Risma. Lalu bagaimana sejauh ini respons dan juga tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Ibu Widiawati. Selamat sore, Bu Widiawati. Selamat sore Mas Anggi dan Mbak Aulia, semoga selalu sehat. Oke, Selalu sehat juga untuk ada Ibu. Naila, Ibu. Ya, ada Anggi dan Naila. Terima kasih Bu Widya atas waktunya. Bu Widya, bisa dijelaskan berarti pasca penetapan 3 tersangka kemudian langkah yang diambil oleh Kemenkes RI seperti apa, Bu? Iya Mbak Naila dan Mas Anggi. Jadi pertama-tama kami apresiasi kepada kinerja Polda Jawa Tengah untuk hasil penyelidikan yang dilakukan yang telah menetapkan tadi tersangka dalam kasus perundungan PPDS di Universitas Diponegoro dan RSUP Karyadi Semarang sehingga bisa mengungkap kasus ini lebih jelas kepada publik. Ini adalah memang sebuah presiden praktik perundungan yang dapat diproses ke ranah hukum ya Mbak Nela sama Mas Anggi. Jadi para PPDS ini sekarang jangan ragu lagi untuk melaporkan praktik perundungan ke kepolisian atau Kemenkes. Kemenkes di sini tetap berkomitmen untuk memberantas praktik perundungan yang terjadi selama masa pendidikan tenaga kesehatan atau tenaga medis seperti yang pernah diutarakan oleh Pak Budi Gunadi. Dan komitmen ini tertuang di dalam Instruksi Menteri Kesehatan nomor HK 0201 Menkes 1512/2023 yaitu tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan di lingkungan Kemenkes.
Kan beberapa waktu lalu juga Pak Menkes bahkan sudah 3 kali berulang mengatakan bahwa ini harus dicegah dan kemudian para PPDS ini sudah bisa atau sudah harus berani untuk melaporkan perundungan ini ke kepolisian atau kepada Kemenkes. Baik. Ibu, izin ini jadinya untuk prodi anestesi sendiri di Undip ini masih dibekukan atau seperti apa nih Bu? Setelah ada penetapan 3 tersangka ya? Jadi sebenarnya yang dihentikan tuh bukan programnya karena ini sebenarnya milik Kemenristek-Dikti. Di sini saya lebih jelaskan sedikit bahwa Kemenkes hanya menyediakan tempat praktik bagi para PPDS di Rumah Sakit Karyadi yang kebetulan Rumah Sakit Karyadi ini adalah di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, di sini Kemenkes ini hanya mengawasi kegiatan yang ada di rumah sakit di bawah naungan Kemenkes, salah satunya yaitu tadi Rumah Sakit Dr. Karyadi. Pendidikannya sendiri ada di Kemenristek-Dikti, termasuk ya jadwal jaga dokternya ada di bawah Undip. Nah, kalau Rumah Sakit Karyadi sendiri hanya mengatur jadwal praktek dokter tetap yang berpraktik di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kalau Baik. kapan dibukanya tadi maaf tadi Mas Anggi masih nanya ya? Iya, nggak apa-apa, silakan Ibu. Silakan Ibu. Tadi kapan dibukanya itu memang masih dalam kajian Mas Anggi dan Mbak Nela. Masih dalam kajian sejauh ini ya, tapi Bu Widya, bagaimana juga evaluasi dari penutupan ataupun juga pembukuan prodi anestesi di Undip pasca kejadian yang terjadi, Bu? Ya, sementara ini masih dalam proses karena itu adalah penanganan dari kepolisian dan juga Kemenristek-Dikti. Sebetulnya Karyadi dengan Undip sudah melakukan yang terbaik dengan perlakuan perbaikan-perbaikan yang ada. Jadi kita tunggu saja nanti hasil dari penyelidikan berikutnya. Jadi intinya bahwa pendidikannya ada di Kemenristek-Dikti dan Kemenkes itu menyediakan fasilitas tempat praktik untuk para PPDS di rumah sakit yang saat ini kebetulan Karyadi ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Baik, Ibu ini kan dari Kemenkes juga dari awal nih tegas sekali ya kasus ini ya, bahwa jangan sampai kejadian lagi, dilindungi mereka-mereka yang dirundungi, kemudian dibuka hotline untuk pengaduan. Nah, penetapan tersangka ini, Ibu, ini membuktikan bahwa ada orang-orang dalam juga yang bermain atau melindungi aksi perundungan yang terjadi. Mungkin pada saat itu kita masih berdebat ya seputar penyebab kematiannya adalah perundungan atau bukan, tapi bisa dengan pasal soal pemerasan tadi. Nah, ini bagaimana Ibu memastikan bahwa dari Kemenkes juga sistemnya tetap bisa untuk melakukan pengaduan, tapi juga bisa tahu ini ada yang melindungi siapa supaya semuanya serba transparan Ibu ketika ada kasus. Baik, tadi seperti saya utarakan bahwa pendidikan ada di Kemenristek-Dikti, kemudian Kemenkes juga Kemenkes mengawasi kegiatan pembelajaran di rumah sakit yang tempat praktiknya tadi. Dan memang saat ini misalnya kayak kasusnya Dr. Aulia itu kita sedang dalam proses, kita tunggu saja. Tetapi tidak dipungkiri bahwa sekali lagi saat itu Bapak mengatakan bahwa terus berani untuk membuka apa yang dialami oleh para PPDS ini ke ranah hukum. Dan di sini Kemenkes menyediakan website dan hotline-nya bagi korban atau saksi untuk melaporkan kasus perundungan tersebut di situs perundungankemkes.go.id atau melalui nomor telepon di 0812 9979 9777. Jadi kita ikuti saja, kita tunggu hasilnya, tetapi Kemenkes tetap akan ada dengan berproses melindungi para PPDS ini sesuai dengan ranah yang ada. Jadi kita mengawasi kegiatan di dalam rumah sakit tersebut pada saat para PPDS ini berpraktik dan juga bekerja sama dengan Kemenristek-Dikti untuk pembelajarannya. Baik, selain upaya pengawasan, bagaimana juga upaya pencegahan Bu yang dilakukan oleh Kemenkes RI untuk bisa bersama-sama begitu ya mengawasi dan juga mencegah hal-hal serupa ini terjadi, terutama banyaknya kasus perundungan di kalangan kedokteran di bawah dengan Kemenkes. Ya, jadi memang saat ini sedang proses ya Mbak. Kita kerjasama untuk menggodok bagaimana nanti para PPDS akan melakukan kegiatan lebih nyaman lagi sehingga tidak terjadi perundungan. Tentunya proses ini tidak saat ini juga bisa kita lakukan, tapi perlahan dengan adanya beberapa kasus perundungan tentunya perbaikan-perbaikan
untuk membuat para mahasiswa ini lebih nyaman tetap berproses. Tetapi sekali lagi bahwa para PPDS ini jangan lagi takut untuk mengadukan setiap kasus perundungan yang ada. Tadi seperti yang saya katakan ada website, ada hotline dan kemudian juga mengadukannya pada kepolisian. Gitu, Mbak. Baik, Ibu terakhir Bu, jadi kalau misalnya ada rumah sakit yang ternyata kembali melakukan adanya perundungan atau tutup mata terjadinya perundungan, apa hukumnya Bu langsung dari Kemenkes ke pihak rumah sakit yang di bawah Kemenkes? Kita bekerja sama Mas dengan dengan Kemendikbud ya, Kemendikti dulu. Jadi nanti ada langkah-langkah yang akan kita ambil. Tapi saat ini tentunya kita berproses. Nanti kita lihat bersama-sama. Setiap proses akan kami lalui bersama menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kita tetap terus mengawasi dan menemani teman-teman itu. Karena memang ranahnya Kemenkes hanya ada di menyediakan tempat fasilitasi untuk mereka berpraktik dan kemudian juga mengawasi kegiatannya. Tetapi untuk tindak selanjutnya ada di Kemendikbud, kemudian ada di ranah kepolisian. Gitu Mas. Baik, kita akan tunggu prosesnya, komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan juga evaluasi yang bisa kita ambil dari kasus-kasus perundungan yang terjadi di kalangan kedokteran. Terima kasih Bu Widiawati, juru bicara Kemenkes Republik Indonesia, sudah bergabung di Newsline kali ini. Ya, dan pemirsa kami tampilkan kali ini komentar dari warganet, ini berkenaan dengan kelanjutan ya dari kasus ini sendiri. Kita lihat kali ini ke Facebook. Dengan ada beberapa komentar, misalnya adalah yang berkomentar ini dari InXXX. Tegakkan dulu hukumnya, kemudian baru dilanjutkan didikannya. Didikan macam apa itu bisa sampai meninggal dunia, ini dari warganet ya. Ya, kita lihat lagi dari email sekian, nunggu ada yang meninggal, kasusnya diusut. Tidak boleh praktek dulu baru ngaku, ya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, itu sudah merupakan pelajaran yang harus diambil oleh pihak-pihak terkait, evaluasinya nanti dan juga prosesnya sampai saat ini masih terus dikejar. Ya, ini ada komentar juga pemirsa, kemarin guru besarnya dalam tanda kutip ya bilang tidak ada perundungan, harus diusut. Mungkin ini salah satu penyebab mahalnya tarif dokter spesialis. Ya, dari Putu XXX sekarang baru ngaku, sebelumnya menyangkal bahkan mengolok-olok korban. Ya, ada juga yang berkomentar dari Ivo, saya yakin kasus seperti ini bukan satu-satunya dan yang perlu dicatat kasus seperti ini tidak akan berhenti. Mudah-mudahan kita berharap berhenti ya. Berhenti, memutus mata rantai perundungan, pembulian di kalangan kedokteran tentunya harus didukung ya dengan berbagai kolaborasi bersama dari pihak-pihak terkait. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.